nggak caleg-caleg paling kontroversial di dunia? Yang pertama nih ada cerita dari seorang caleg bernama Apollo Quiboloy, Son. Nah, dia ini adalah seorang pendeta sesat dari Filipina, Son. Karena dia tuh mengaku dia itu adalah orang yang anak Tuhan, sekaligus yang ditunjuk langsung oleh Tuhan, katanya, Son, atau aka the chosen one. Tapi di suatu hari dia terjerat hukum karena dia tuh melakukan pelecehan seksual dan juga trafficking, katanya, human trafficking. Dia masuk tuh ke penjara di Filipina. Tapi abis itu dia nyalek jadi senator dari balik jeruji besi, coba bayangin. Gokil. Ternyata di Filipina kalau lo masuk penjara nih ya kan, tapi lo belum keluar putusan akhir. Ya, putusan akhir final gitu ya, lo masih boleh nyalek ternyata. Walaupun lo udah di dalam penjara loh. Nah, jadi dia ditangkap di September tahun 2024. Dia nyalon buat jadi senator untuk bulan Mei tahun 2025, Son. Oh, ini baru aja kejadian. Baru aja kejadiannya. Ini masih fresh banget nih ya kan. Tapi untungnya dia kalah ya kan. Kalah dia. Nah, gue ada cerita juga ya dari Wele Souza kali ini kan. Dia politisi, bisa dibilang jatuhnya influencer juga sih ini orang sih. Ya kan, karena terkenal, dia populer. Jadi dia ini ceritanya awalnya itu sebenarnya polisi. Berapa tahun dia bertugas tapi habis itu dipecat gara-gara dia ini ketahuan korupsi. Setelah polisi dipecat ya kan. Dia orang yang pintar ngomong apa segala macam. Akhirnya dia menjadi pembawa acara televisi. Pembawa acara televisi crime ini kan. Jadi kayak ngungkap-ngungkapin kasus-kasus yang jahat, datang ke lapangan, grebek-grebek, acaranya sukses. Setelah dia tuh populer, dia nyalon jadi politisi. Sampai dia ini saking suksesnya ya, sampai kepilih sampai 2 kali. Ya kan? 2 kali. Jadi setelah itu ternyata ada yang iseng nih polisi gitu, ngecek karena waktu itu sempat ada yang lapor kasus-kasus lamanya dia lah. Waktu jadi pembawa acara TV. Soalnya pas dia di situ ternyata polisi tuh bilang, kan dia ngakuin grebek-grebek gitu kan. Si acara TV-nya itu datang ke TKP-nya lebih cepet daripada polisi. Curiga kan polisi kan. Dicek-cek. Jadi dia kena tuduhan itu kalau dia ini yang ngerencanain pembunuhannya. Sumpah lo. Tapi itu bener-bener kejadian. Bener-bener ada kejadian. Makanya rating acara itu tinggi banget. Lo ada nggak cerita tentang caleg-caleg gitu, Bang? Ini menurut gue salah satu yang paling kontroversial juga, namanya Bud Dwyer. Ini bisa dibilang kayak inilah menteri keuangannya Pennsylvania lah. Tahun 87 dia itu ceritanya dituntut karena kasus tuduhan korupsi. Korupsi terkait dengan pengadaan lah di Pennsylvania lah. Nah terus akhirnya dia habis dituduh itu dia bikin press conference sama para media. Dipikirnya ceritanya mungkin mau ngaku dan kawan-kawan lah. Nah akhirnya dia ngeluarin amplop. Ini live lu masih bisa nonton, ada di YouTube. Gue gak tau di YouTube masih ada apa enggak. Nah akhirnya dikasih amplop tuh. Amplopnya ternyata adalah ref. Dia jadi bawa ref. Ini live ya di TV ya. Habis itu dia bilang santai dar kepala nih. Kepala sendiri. Loh. Live di TV. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya sebelum dia masuk persidangan dan dinyatakan bersalah, at least dia masih menjabat sebagai menteri keuangannya. Supaya istrinya itu masih tetap dapat uang pensiunan dari dia. Kalau dia sampai kebukti bersalah, uang pensiunannya bakal hilang. Jadi mau nggak mau dia lakuin diri itu karena dia bilang bahwa dia tuh di framing sebenarnya. Tapi dia udah yakin kalau dia ke persidangan udah pasti dia akan dinyatakan salah.